Oke guys, welcome back to Stroke. Kali ini gue bakal cerita mengenai beberapa hal. Mungkin sambil gue bercerita, sebelumnya gue intro dulu kali ya. Gue hari ini lagi ada di daerah sekitaran Tangerang. Jadi ya nggak terlalu jauh lah dari daerah kawasan gue. Sambil gue cerita-cerita dikit. Ada yang pengen gue bahas sebenarnya. Jadi pembahasan kali ini tuh lebih ke arah bisa dibilang sih masih tetap motor Ninja RR 2 tak. Cuman lebih ke personality kali ya, gitu istilahnya. Ya bisa dibilang lebih ke arah pengalaman ya pribadi ya, gitu. Which is ya menurut gue ya, ini disclaimer dulu ya kali ya. Ini dari sisi gue ya. Jadi buat lu semua kan beda-beda, perasaannya beda-beda, yang dirasain juga beda-beda gitu. Ini dari pengalaman pribadi gue. Jadi judulnya mungkin yang akan gue bawa tuh terkait mengenai naik Ninja RR di daerah Jabodetabek saat ini, gimana rasanya. Gue bakal cerita di sini beberapa poin kali ya, sambil kita jalan-jalan dikit daerah sekitaran Tangerang lah. Jadi yang pertama gue bahas untuk Ninja RR 2 tak ya. Apalagi kalau misalkan arahnya itu lebih ke daerah perkotaan atau yang ya lumayan sedikit macet-macet lah ya. Gitu biasanya kalau yang sedikit macet-macet itu air radiator yang paling kena biasanya kalau di Ninja RR 2 tak, karena kan perputaran mesin ya panas dan pastinya mengurangi sedikit demi sedikit air radiator. Terus abis itu juga kan kalau namanya di perkotaan itu pastinya selain putaran mesin yang cukup tinggi, biasanya itu yang menguras juga energi ya, tenaga ya pastinya ya. Biasanya sih kalau di daerah Jabodetabek yang gue alamin ya, gue pernah berangkat kerja. Waktu itu gue kerja gue di Sunter, terus daerah balik gue itu di sekitaran Depok ya. Jadi ada berapa puluh kilometer gitu gue lewatin. Nah itu tuh cukup memakan waktu dan cukup memakan tenaga, karena itu jauh banget dan super duper macet. Margonda sampai ke sananya juga sering gue lewatin. Nah dari situ gue banyak belajar tuh, udah mulai dari air radiator. Nanti gue tunjukin ya salah satunya. Gampang banget nih, jarum yang di sini tuh jarum temperatur radiatornya naik tinggi banget, padahal iya so-so aja sebenarnya air radiatornya, nggak ada permasalahan apa-apa gitu. Cuman memang panas, mesinnya panas banget karena memang jarak tempuh jauh dan juga macet kali ya itu. Terus selain air radiator, karena mesin yang panas, ini sih istilahnya kalau di Ninja RR 2 tak tuh biasanya handling ya, yang bagian sini nih bukan komstir, apa segitiga, hand grip ya, hand grip itu kalau misalkan dipakai yang biasa aja itu biasanya pegel tangan, sumpah. Jadi kalau lu pakai hand grip yang biasa nih, yang bukan punyanya Kawasaki, maksud gue yang originalnya Kawasaki, yang aslinya Ninja RR, itu tuh pegelnya minta ampun, karena dia kan bentuknya bintik-bintik ya. Nah biasanya itu lebih pegel dibandingkan lu ganti yang aftermarket. Kalau menurut gue ya, ini persepsi gue aslinya. Sumpah itu gue kalau dibawa jalan-jalan tuh pegelnya bener-bener pegel banget, kurang nyaman lah bisa dibilang. Beda sama kalau misalkan kita pakai yang aftermarket ataupun mungkin ganti yang punyanya Kawasaki kali ya gitu. Ada namanya gue lupa deh, seingat gue tuh yang punya Kawasaki KZR, seingat gue ya. Gue lupa ingat soalnya. Nah
biasanya kalau pakai yang ganti itu ya, yang namanya KZR itu atau KZ, gue lupa lah itu. Itu enak tuh, feel gripnya lebih enak. Dia juga originalnya Kawasaki kan, emang punyanya Kawasaki, motornya Kawasaki. Jadi mending better ganti sih kalau misalkan motor lu Ninja RR atau ya Ninja R lah, sama dia pasti pakai hand grip yang originalnya, biasanya itu pegel banget. Saran gue ganti KZR atau KZ, itu sih. Itu yang poin kedua. Terus gue bahas selain radiator, feel hand grip ya, pegel apalagi kalau daerah Jabodetabek. Mungkin selain itu kalau misalnya naik motor Ninja RR tuh ini ya, apa namanya, kalau misalnya daerah kemacetan ataupun nih jalan-jalan yang kayak gini nih berlubang terus, apalagi yang kecil jalannya, sering banget istilahnya kayak shock breaker nih, yang bagian sini nih yang ini itu tuh sering bocor. Shock breakernya sering bocor karena kan ngelewatin jalanan yang berbagai macam lah kalau misalnya daerah perkotaan gitu. Terus juga selain shock ori mungkin ke kampas rem kali ya. Jadi kampas rem tuh cepet banget habisnya bro, beneran asli. Namanya juga daerah perkotaan, kalau lu pakai harian ya itu ya. Disclaimer ini mungkin kalau yang tadi gue sebutin semua itu harian. Jadi beberapa hal yang lu pakai di motor Ninja RR kalau harian tuh pasti bakal cepet banyak perubahan. Kayak gitu biasa yang gue rasa. Itu mungkin gue cerita terkait kampas rem, terus juga mungkin tadi terkait oli shock yang gampang bocor, seal-sealnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya sih memang wajar ya gitu. Jadi mungkin dari lu istilahnya juga jadi salah satu tips juga ya gitu, kalau misalnya mau pakai Ninja RR berkendara di daerah Jabodetabek ya. Nah, mungkin selain feel tadi, mungkin yang bisa gue bahas selanjutnya itu stop and go. Yang keempat ya, poin keempat itu stop and go. Motor ini sebenarnya masih oke buat stop and go, asal lu tahu rasio giginya saat naik turun gitu. Karena Ninja RR itu atau Ninja R kan perputaran rasio gigi ya, berdasarkan dari diameter rantai lu juga. Jadi tiap rantai kan pasti beda-beda ya gitu. Nah itu ya, kalau misalnya lu ngerti stop and go ataupun lu ngerti perpindahan gigi lu di motor lu, itu paling memungkinkan banget, paling enak tuh kalau naik motor Ninja RR dipakai untuk istilahnya stop and go di jalan-jalan perkotaan. Kalau misalnya lu pakai harian di kemacetan ataupun di lampu merah kayak gitu biasanya. Itu poin keempat terkait motor ini, enak banget buat dipakai stop and go. Nah, poin terakhir mungkin yang akan gue bahas ya, Ninja RR atau Ninja R adalah motor yang paling ramping zaman itu di kelasnya. Karena gue bisa bilang untuk motor-motor zaman sekarang ya gitu, motor-motor yang bisa dibilang istilahnya di zaman tahun 2025 ke atas sekarang banyak banget motor, memang motor yang fairing juga sama kayak gini, motor fairing. Yang membedakan adalah ya menurut gue ya, ini persepsi gue nggak akan nyebutin merek atau apapun ya. Jadi bodinya tuh gede-gede, fairingnya gede-gede, cuman mesinnya nggak terlalu besar gitu. Dalamnya istilahnya nggak terlalu mengisi dari sisi-sisi fairingnya itu. Jadi istilahnya kalau motor Ninja RR ini kan paling enak ya dipakai buat harian gitu. Jadi motor Ninja RR ini paling enak sebenarnya buat dipakai harian karena dia ramping. Kalau misalnya lu lewatin kemacetan itu, kalau yang nggak padat banget kemacetan, lu masih bisa nyelip. Ataupun kalau misalnya lu lewat ya gang-gang kecil, itu masih enak karena dia bodinya ramping bro, tuh ramping. Lebih enaknya itu dibandingkan kalau misalkan lu pakai motor ya motor-motor yang 150 cc juga, tapi istilahnya
fairingnya gede gitu, besar gitu. Jadi otomatis ruang sisi gerakan kaki lu gitu. Jadi kurang nyaman gitu buat lu belok-belok gitu. Nggak bisa rapet banget buat megang gitu. Kalau ini kan enak tuh buat belok-belok, handlingnya enak banget. Beda sama motor yang kalau misalkan dipakai contoh buat harian, tapi dipakai juga buat San Mori. Itu biasanya tuh mereka milih kayaknya body agak gedean gitu biar kelihatan agak moge dikit gitu. Sebenarnya kalau menurut gua ya, persepsi gua, motor yang ramping itu udah cukup menurut gua. Apalagi kalau misalnya lu masih pakai perkuatan ya. Ya. Nah, menurut gue itu sih hal-hal yang di Ninja RR 2 tak, apalagi di daerah Jabodetabek, yang feel yang gue rasain ya bisa dibilang. Karena selama ini gue pemakaian udah lumayan lama ya, udah hampir ya udah berapa tahun lah dari pas gue megang motor ini, dari sebelum restorasi sampai sekarang. Jadi menurut gue itu aja sih gitu dari gue, Ninja RR 2 tak di Jabodetabek. Rasa feel in-nya mungkin dari lu semua yang punya pengalaman terkait Ninja RR atau Ninja R gitu di daerah masing-masing kota lu boleh cerita ke gue. Komentar di bawah itu juga cukup berarti buat lu cerita terkait Ninja RR 2 tak lu atau Ninja RR Ninja RR atau Ninja R maksud gue. Jadi lu bisa cerita menurut lu sensasinya seperti apa kalau misalkan lu punya motor di daerah lu. Misal let's say lu punya di daerah Jawa Barat, Bandung, terus Sumedang, feel in rasa berkendara kayak gimana. Mungkin lu bisa cerita ke gue, karena menurut gue juga perlu nih jawaban-jawaban dari ya istilahnya cerita-cerita lu di daerah lu. Kalau misalnya lu pakai harian ataupun lu cuman pakai kayak Sabtu Minggu. Banyak temen gue sekarang Ninja RR atau Ninja R juga pakai cuman Sabtu Minggu. Ada yang bilang katanya sayang oli sampingnya, sayang bensinnya. Ya kalau gue sih fine-fine aja ya gitu, mau dipakai hari libur, mau dipakai hari kerja. Karena emang gue seneng aja gitu bawa motor Ninja RR 2 tak gitu. Kalau dari gue terkait Ninja RR 2 tak mungkin itu kali ya, rasa feel in berkendaranya di daerah Jabodetabek. Jadi see you soon and to stroke.